Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi bangkai. Seperti biasa, kalau tidak bohong bangkai pasti fitnah. Kali ini bangkai datang untuk membela para perusuh di Padang yang merusak rumah orang. Untuk menutupi kelakuan saudaranya, bangkai melakukan kebohongan dan fitnah terhadap kekristenan, terutama tuduhan serius terhadap Rasul Paulus dan kekristenan. Dan kita akan tanggapi tuduhan-tuduhan ini satu persatu dengan merujuk pada Alkitab. Intoleransi umat Islam yang berulang terus. Kekerasan umat Islam yang berulang terus. Melalui kasus-kasus yang terjadi 1-2 tahun belakangan ini. Tema kita malam ini, pengerusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Kisah Para Rasul 83. Apa sih Ustadz kayak nama ini? Langsung tuh, orang-orang Kristen langsung pada ngambek tuh. Apa hubungannya? Iya ngerti, bangun dasar dulu dong. Bangun dasar, ya. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dia adalah pembunuh jemaat pengikut Yesus, masuk dari rumah ke rumah, diseret orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, keluar dari rumah diseret, bahkan untuk dimatikan. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Membinasakannya. Syukran Ustaz Dani, Ikhwan Fillah. Lihat. Dia ngaku sendiri, bukan kata kainama. Lalu hubungannya dengan tema, ini sebentar lihat dulu. Kita susun dulu dasarnya. Baru ngambil konklusi. Jangan langsung ngambil konklusi, nggak boleh. Tidak ilmiah, tidak akademik. Tuduhan Paulus sebagai penghancur komunitas Kristen awal, bangkai menuduh Saulus, sebagai penganiaya dan pembunuh pengikut Yesus. Ini adalah fakta yang diakui dalam Alkitab, namun bangkai mengabaikan transformasi radikal yang dialaminya. Alkitab memang mencatat bahwa Saulus dengan giat menganiaya jemaat mula-mula. Tapi liciknya bangkai, dia tidak tampilkan transformasi dari Paulus. Padahal Alkitab dengan jelas menyatakan pertobatan Saulus yang luar biasa di jalan menuju Damsyik, di mana ia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Setelah itu, ia menjadi pengikut Kristus yang paling bersemangat dan berdedikasi. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Menceritakan detail pertobatan Saulus, bagaimana ia menjadi buta dan kemudian dipulihkan serta dibaptis. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Seketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi sangat jelas pengakuan Paulus, bahwa dulu dia seorang yang jahat. Tapi setelah bertemu Yesus dia bertobat. Tapi karena bangkai tidak bisa menemukan kesalahan Paulus saat setelah bertobat, maka bangkai gunakan masa lalu Paulus untuk mendiskreditkan kekristenan. Kebohongan bangkai ini hanya bisa dimakan oleh orang buta huruf. Karena jika mereka membaca kisah Paulus dalam Alkitab, tentunya mereka akan mengerti bahwa bangkai sudah berdusta. Karena bangkai sudah menuduh Rasul Paulus yang tidak-tidak, sekarang kita menunjukkan fakta tentang Muhammad, nabinya bangkai.
Sebelum dan setelah jadi nabi, apa perubahan hidup Muhammad dibandingkan dengan Rasul Paulus? Sekarang saya tanya sama kamu, Nandar. Apa motivasinya Paulus jadi rasul palsu? Coba, kamu jelaskan dulu. Modus dia apa? Adakah dia supaya dia jadi kaya raya? Adakah dia menumpuk hartanya? Malahan dia menjadi orang susah. Ketika dia jadi rasul, ketika dia jadi pengikut Yesus, malah beberapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dianiaya orang. Adakah dia ngumpulin ngoleksi istri banyak? Kagak. Adakah dia ngoleksi banyak harta-harta untuk kekayaan dia? Sehingga ada sekian miliar harta rampasan perang, jarahan perang? Gampang, nggak usah ini. Kita bicara logis-logis saja lah, ya. Nggak usah ini jauh-jauh kamu kitab suci kamu ngarang begini itu segala macam. Gini, Anda dengarkan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Ketika dia jadi nabi, istrinya banyak. Tuh. Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia nggak pernah ngambil harta jarahan perang. Ketika dia jadi nabi, harta rampasan perang 5%, 1/5 untuk dia. 1/5. Apalagi? Ketika dia belum jadi nabi, nggak ada wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadaku, nggak ada. Tapi ketika Muhammad jadi nabi, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau. Sudahlah Nandar, nanti kalau kita terusin nggak kuat, nanti umatmu nggak kuat, ya. Kalau saya bongkar nanti agamamu, umatmu makin nggak kuat. Oke Nandar ya. Kita lanjut ke tuduhan bangkai terhadap Rasul Paulus. Ada kasus di Padang, ada kasus, ya, pagari kasus itu, ya. Lalu kita membuat analisa perbandingan apa yang terjadi di zaman dahulu, ya. Dari analisa awal ini kita bangun melalui hipotesa awal, berdasar hipotesa awal melalui data forensik. Oh, ya, sedap, data forensik. Melalui analisa data faktual dari Bible dan dari Jewish Encyclopedia. Sambung. Udah ya, udah tahu orang ini pembunuh jemaat pengikut Yesus. Gitu dong. Kisah Para Rasul 21 17 18. Kisah Para Rasul 17 nanti 17 dulu. 21 17 ya benar. 17 nanti 18 ya. Pemirsa, Ikhwan Filah, Kisah Para Rasul 21 17 lalu sambung 18 ya. Ustaz Danilo syukran, Ustaz Dani syukran. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Dia ini pergi ke Yerusalem bertemu dengan Yakobus. Yakobus ini siapa? Adik Jesus. Adik. Ya, bersama para tua-tua di situ, pengikut. Ini kacau ini orang nih, kacau bos. Kacau benar. Nekat ini orang. Ya. Sudah? Ya. Jadi dia ke Yerusalem, dia datang ke tempat perkumpulannya para pengikut Yesus sejati. Termasuk di situ ada Yakobus, James, James, James adik Jesus. Dah, 18-nya ganti 21. Ustaz Dani, silakan Ustaz Dani. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Syukran Ustaz Dani, syukran Ustaz Dani. Ikhwan Filah. Perhatikan ya. Tulis ya. Oke. Tua-tua dan Yakobus, adik Yesus, tahu ini orang kacau ini. Ini orang parah ini. Selain membunuh para jemaat pengikut Yesus dan Stefanus, ini orang juga engkau mengajar blok Ustaz Dani minta tolong. Engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, yaitu hukum Taurat. Parah. Ini perhatikan baik-baik. Sekali lagi, Ikhwan Filah, perhatikan baik-baik. Ini dasar sebelum kita masuk ke tema pengerusakan rumah doa di Padang. Dasarnya dulu harus tahu karakter Paulus, sekali lagi, karakter Paulus yang diwariskan. Saking semangatnya, maaf ya Ustaz Adil, saking berapi-api. Ini karakter Kristen nih. Ini nih diwariskan kepada kekristenan. Hari ini kejadian di Padang, tahu nggak? Jangan lihat intoleran, nanti kita bahas ini sebentar aja kok. Udah? Paulus mengajar semua orang Yahudi untuk melepaskan hukum Taurat. Bawahnya di blok Ustaz, engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya. Ini nih. Jangan hidup menurut adat istiadat kita. 21 ya.
Ini kayak nama udah tulis. Kayak nama udah tulis ya. Saya harap juga Iwan Kila tulis. Kenapa kayak nama ajak lihat ini? Urut gitu. Supaya ketika kita mengambil satu kesimpulan untuk pribadi kita tentang kejadian di Padang, kita tahu, oh emang udah karakter. Sudah karakter. Sudah karakter. Dia yang jahat, dia yang melanggar regulasi, melanggar hukum. Sekali lagi, dia yang melanggar hukum, dia yang melanggar regulasi, dia yang melanggar adat istiadat, tapi dia yang bilang bahwa dia yang dizolimi. Ingat itu permainan. Pola itu diulang selama berabad-abad. Sekali lagi, potong nih kata-kata Kainama, potong nih kejadian-kejadian framing di media sosial kepada Islam bahwa Islam intoleran itu adalah pola karakter Kristen, warisan Paulus botak dari Tarsus yang diwariskan secara turun-temurun berabad-abad. Kalau kamu sudah tidak bisa bikin orang jadi Kristen, pancing emosi mereka. Ketika mereka mulai emosi dan mulai melakukan kekerasan kepada kamu, framing lepas di media sosial. Tuh, Islam intoleran. Bangkei, persis seperti banteng ngamuk seruduk ke sana kemari. Yang penting seruduk, mau nyambung atau tidak seruduk aja. Bangkei menuduh Paulus mengabaikan hukum Musa dan adat Yahudi. Bangkei menuduh Paulus mengajarkan orang Yahudi untuk meninggalkan Taurat dan Sunat. Ini adalah salah tafsir terhadap ajaran Paulus tentang hukum. Paulus tidak menghapuskan hukum, melainkan menjelaskan tujuannya dan hubungannya dengan Kristus. Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan dosa dan menuntun manusia kepada Kristus, bukan sebagai sarana keselamatan. Keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Galatia 3 ayat 24 dan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang setelah iman itu datang, kita tidak lagi berada di bawah penuntun. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Paulus memang mengajarkan bahwa sunat tidak diperlukan untuk keselamatan bagi orang non-Yahudi, bangsa lain. Namun ia sendiri menyunat Timotius, yang ibunya Yahudi, untuk menghindari batu sandungan bagi orang Yahudi. Kita bisa baca di Kisah 16 ayat 3, dari peristiwa itu, Bangkei menghubungkan peristiwa di Padang, yang katanya Oten tidak ikut aturan dan memprovokasi mayoritas. Pertanyaan kita adalah, jika benar Oten tidak ikut aturan dan provokasi, lalu kenapa tidak ada yang ditangkap dari pihak Kristen, dan jika oknum Uclim tidak salah, kenapa ditangkap? Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Tadi kan dia ditegur sama Yakobus. Melalui tangan Herodes dia bunuh itu Yakobus. Parah kali. Bangkei bilang bahwa Paulus terlibat dalam kematian Yakobus, saudara Yohanes, melalui hubungannya dengan Herodes. Tuduhan ini tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan 2 dengan sangat jelas menyatakan bahwa Raja Herodes Agripa Permaeperom yang bertanggung jawab atas kematian Yakobus, saudara Yohanes. Pada waktu itu Paulus berada di tempat lain dan baru saja memulai pelayanannya di Antiokhia, jauh dari Yerusalem, dan tidak ada catatan Alkitab yang menghubungkannya dengan tindakan Herodes ini. 531 CE itu common era. Si siapa? Philippi bikin. Kainama salah bahasa Inggris. Bukan level gua lu. Philippi bukan level gua asli. Asli bukan level gua lu. Lu tuh bukan level gua gitu loh, asli. Muka lu aja lu nggak berani tampilin. Ya bukan level gua lah. Bukan level gua lu. Tahu kawang-kawang. Asli. Ya. Kami menampilkan kebenaran. Muka aja nggak mau kasih tahu bagaimana kebenaran. Identitas aja nggak mau kasih tahu. Kalau orang kebenaran itu, ya padanya kita tampil aja. Masalah orang sanggah itu hal yang normal. Hal yang wajar itu dalam kehidupan. Normal, itu wajar. Philippi, bagaimana kamu bilang kamu kebenaran? Identitas lu aja nggak tahu. Muka lu kagak tahu, lu gereja di mana kagak tahu. Bagaimana lu kebenaran? Katro.
Sepertinya pil pahit adalah mimpi buruk bangkei. Dia selalu ungkit kebotolan dia dalam bahasa Inggris. Saya tidak bicara soal CE, tapi yang saya bantah adalah arti dari Floris. Emang kita tidak selevel. Level saya bicara dengan jujur apa adanya. Level bangkei adalah bicara selangit, ngaku tamatan STT, S2 Belanda, dan S3 Haifa, tapi ternyata semua bohong. Itulah perbedaan level kita bangkei. Kalau menunjukkan wajah untuk membuktikan kebenaran, pertanyaannya mana wajah Allah? Apakah dengan begitu Allah katrok karena tidak tunjukkan wajah? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkei yang kalang kabut membela saudaranya yang merusak kerukunan. Sebenarnya masih banyak yang dia bahas, tapi setelah saya nonton, semuanya argumen yang diulang-ulang, seperti radio rusak. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak.